ya itu menjadi bagus-bagus saja. Ya bagus saja pemerintah terus memberikan itu supaya para penjudi semakin nyaman di Indonesia gitu ya. Semakin berjudi mereka, dan kalaupun mereka kerja dan punya uang lebih ya itu buat judi lagi gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang cintanya pernah habis di orang lama. Jadi setelah putus atau dikecewakan, itu jadi tidak tahu rasanya jatuh cinta atau cinta itu apa. Dan itulah perasaan saya setelah melihat kelakuan para elit di Indonesia. Karena semua aturan, semua pelanggaran-pelanggaran menjadi seperti tidak masalah dilakukan gitu. Jadi yang dulu saya berharap atau berpikir positif atau optimis dan yakin Indonesia akan menjadi negara maju, akan menjadi negara yang lebih baik dan berkembang dan sebagainya, hari ini saya merasa ya biarin aja lah. Jadi kalau dulu ngelihat ada aturan pemerintah, saya kritisi gitu ya, sedih kalau ada situasi yang kemudian membuat negara ini menjadi merugi seperti ketika dolar naik tinggi, itu saya sedih dulu gitu. Tapi kalau sekarang ya udahlah biarin aja. Ya karena yang penting sekarang itu yang penting keluarga sendiri gitu ya. Yang penting saya dan sekeluarga itu makin sejahtera. Kalau urusan negara, urusan pemerintah, urusan para elit ya udahlah biarin aja. Biarkan mereka menyelesaikan dengan cara mereka sendiri gitu. Ya meskipun pada akhirnya itu akan berdampak kepada kita. Yang penting kan kita lebih kuat lagi. Jadi kalau dulu saya sangat optimis, sekarang itu menjadi masa bodoh atau biarin aja gitu. Dan ketika melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang cukup konyol atau lucu, seperti memberikan izin tambang khusus kepada ormas keagamaan gitu ya. Ya saya pikir itu adalah hal yang konyol dan patut untuk kita tertawakan gitu. Tapi ternyata hari ini saya membaca satu berita yang jauh lebih konyol lagi dari itu. Jadi saya pikir dengan pemerintah memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan itu sudah kelewatan lah. Itu udah nggak rasional gitu ya. Tapi ternyata ada yang lebih hebat lagi, yaitu pemerintah melalui Menko PMK memberikan bansos kepada penjudi online. Kalian nggak salah dengar gitu ya. Pemerintah memberikan bansos kepada penjudi online. Dan ini disampaikan oleh Menko PMK sendiri atau Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Yang pada intinya katanya memasukkan para korban judi online itu menjadi bagian dari daftar penerima bansos. Ya, ini aneh gitu ya. Bagaimana mungkin penjudi kemudian mendapatkan bansos? Di mana-mana, di seluruh dunia, kayaknya cuma Indonesia gitu, di mana penjudinya diberikan bansos. Ya bahwa kemudian muncul pemahaman bahwa ini kan korban, kasihan dan sebagainya. Sebentar gitu, kalian tahu nggak maksud korban judi online itu siapa gitu? Dalam lingkungan judi online, semua user itu korban. Karena yang pemenangnya cuma bandar gitu. Semua user penggunanya itu korban, gak ada yang menang mereka itu. Uang itu disedot untuk kepentingan para bandarnya gitu. Jadi kalau kemudian muncul istilah korban judi online, ya semuanya adalah korban. Para pemain judi online di Indonesia itu semuanya korban. Yang nggak korban cuma bandar dan adminnya. Nah kalau kemudian pemerintah mau memberikan bansos kepada korban judi online atau para penjudi ini, itu kan jadinya konyol gitu. Konyol lah. Bahwa sekarang kemudian para penjudi online masih ada yang main gitu ya, ada yang sudah bangkrut, ada yang sudah berhenti. Itu kan cuma soal situasi atau kondisi yang berbeda. Yang masih main itu karena masih punya uang, karena masih ada yang bisa dijual, makanya mereka terus main. Yang sudah berhenti, yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain itu ya karena sudah kehabisan dana aja mereka gitu. Makanya kemudian mereka disebut sebagai korban. Tapi korbannya sebenarnya ya semuanya. Yang masih main itu juga masih korban gitu.
Cuma belum berhenti aja. Jadi kalau bansos kemudian yang seharusnya untuk masyarakat miskin diberikan kepada penjudi, saya udah gak ngerti lagi. Ini lebih konyol dibandingkan pemberian tambang kepada ormas keagamaan. Ya karena miskin itu kan efek gitu ya, bahwa kemudian ada orang yang main judi online dan menjadi miskin, itu efek dari kelakuan dia, efek dari aktivitas judi online yang dia lakukan. Nah, orang-orang miskin yang mendapatkan bansos itu bukan karena efek itu. Kalaupun ada beberapa orang yang efek lingkungan, efek dari keluarga yang memang sejak dulu sudah miskin, struktural gitu ya, dari orang miskin, anaknya miskin, cucunya miskin gitu ya. Tapi mereka itu butuh waktu bertahun-tahun tuh untuk kemudian mendapatkan bansos atau menjadi penerima bansos. Mereka menjadi miskin bertahun-tahun, bukan hanya efek sehari dua hari gitu. Gak ada ceritanya orang di Indonesia yang kemudian mendapatkan bansos karena rugi misalkan, karena pengusaha rugi kemudian bangkrut besoknya jadi dapat bansos. Gak ada gitu. Mana ada gitu. Orang yang mendapatkan bantuan sosial itu pasti karena mereka mengalami kemiskinan, mereka statusnya orang miskin. Sementara kalau penjudi dan kemudian dia kehabisan dananya, memang nantinya dia akan jadi miskin, tapi sekarang belum gitu. Jadi biarkan dulu dia menjadi orang miskin, baru kemudian diberikan bansos. Kalau langsung diberikan bansos karena dia kehabisan dana, dia kehabisan barang-barang di rumahnya, terus kemudian dia langsung diberikan bansos, ini logika yang salah, cara menangani yang salah kepada penjudi. Penjudi itu kalau kemudian diberikan fasilitas semacam ini, kita berikan bansos, jangan-jangan nanti ketika dia kerja, ya udah gitu, uang hasil kerja akan dia jadikan main judi lagi. Kenapa? Karena pemerintah sudah memfasilitasi atau menanggungnya dengan bansos. Jadi mereka yang seharusnya beli beras, beli kebutuhan harian gitu ya, dimainin buat judi lagi. Kenapa? Karena berasnya ada kok dari pemerintah, ngapain beli? Itu logika penjudi gitu. Dan saya tahu karena ada beberapa orang teman yang terlibat dalam judi online ini, dan dalam pengalaman saya kalau kita bantu, ya mereka akan terus melakukan itu sampai benar-benar habis. Nah, para penjudi online ini butuh waktu untuk berpikir. Jangan kemudian langsung diberikan bantuan gitu. Harusnya diberikan sanksi, diberikan pelajaran dulu atau bahkan hukuman gitu. Karena kalau Kemensos kemudian juga diperintahkan untuk melakukan pembinaan kepada korban judi online, ini menjadi apa ya? Menjadi seperti sebuah negara yang cepat tanggap kepada pemain atau penjudi online. Bahwa kemudian mereka katanya berpotensi menjadi orang miskin baru, dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak boleh menambah orang miskin dan sebagainya. Iya, tapi ini penjudi gitu. Dari statusnya saja, apa yang dia lakukan itu salah gitu. Lah kok malah difasilitasi dengan bansos, difasilitasi dengan pembinaan gitu kan, supaya tidak menjadi orang miskin. Ini gimana? Gimana logikanya gitu? Kemensos itu kalau mau melakukan pembinaan, seharusnya pembinaan kepada orang yang sudah miskin, yang memang miskin struktural atau miskin sejak lahir atau miskin karena orang tuanya memang orang miskin. Lakukan pembinaan kepada mereka supaya mereka tidak miskin. Kalau ngurusi si penjudi online, ini aneh gitu. Karena yang namanya penjudi itu kan perlu kita perlu kita lawan gitu, perlu kita berikan hukuman. Seharusnya judi online itu statusnya sama seperti narkoba. Seharusnya gitu ya. Harusnya menjadi musuh pemerintah, musuh negara gitu. Nah, ketika ada orang memakai narkoba, kan kita hukum, kita tangkap gitu. Nah, ini ada penjudi online malah diberikan bansos. Ya, kenapa nggak sekalian para pemakai narkoba kasih bansos juga sekalian gitu kan? Nggak usah dihukum, nggak usah ditangkep-tangkepin, kasih bansos. Ya sekalian gitu, biar negara ini tambah lucu. Ya masa penjudi dikasih bansos? Aneh aja gitu ya. Jadi sekali lagi, seharusnya penjudi online itu menjadi musuh negara sama seperti pemakai narkoba. Bahwa kemudian mau dilakukan pembinaan itu seharusnya seperti proses rehabilitasi para pemakai narkoba.
Jadi mereka tangkap dulu gitu ya, rehabilitasi, berikan mereka pemahaman dan membuat mereka menjadi bertaubat gitu. Bukan malah memfasilitasi supaya mereka tidak jadi orang miskin. Kalau itu yang terjadi, Kemensos memberikan fasilitas, kemudian PMK memberikan bansos, ya mereka akan tambah lancar berjudinya, ya. tambah judi lagi setelah itu gitu. Lah nggak sempat tobat kok, yang difasilitasi sama pemerintah, sama negara, dikasih bansos, dikasih pembinaan supaya nggak miskin gitu kan. Judi lagi setelah itu mereka. Ini logika dari mana? Aku nggak ngerti. Ini bener-bener logika yang aneh dan amburadul. Jadi jauh lebih aneh dibandingkan ormas keagamaan mendapatkan izin tambang. Ini aneh. Jadi penanganan yang semacam ini bagi saya adalah penanganan yang salah konsep gitu ya, salah paham gitu, nggak ngerti soal permasalahan, tapi kemudian mereka, pemerintah, Menko PMK, Kemensos seolah-olah ingin tetap dianggap bekerja, gitu ya, dianggap peduli dan sebagainya. Padahal cara mereka salah gitu. Kalau itu yang mereka lakukan, gitu ya, itu akan membuat para penjudi jadi semakin nyaman. Judi online semakin banyak gitu. Orang yang seharusnya tobat, orang yang seharusnya dimiskinkan dulu itu kemudian jadi nggak jadi miskin, ya udah judi lagi. Tapi konsep atau salah konsep yang semacam ini, penanganan yang salah-salah semacam ini ya itu bukan hal baru, bukan yang pertama gitu ya. Sebelumnya juga kan kita juga membaca bahwa pemerintah katanya sudah memblokir 2,1 juta situs judi online. Itu kalau mahasiswa IT semester akhir itu kayaknya ketawa tuh lihat baca berita pemerintah kayak gitu, omong kosong ini. Gimana cara blokirnya? Kayaknya mereka nggak tahu juga cara blokirnya seperti apa. Karena kalau kita ngelihat yang namanya situs aplikasi atau web yang digunakan untuk judi online itu ya itu aja kok sebenarnya. Jadi klaim 2,1 juta situs atau web diblokir oleh pemerintah itu omong kosong. Karena ya dari dulu mereka pakai web yang sama kok, nggak diblokir itu. Ya, jadi ya itu antara mereka nggak tahu cara nutupnya gitu ya, atau itu hanya sebatas laporan saja gitu agar terlihat fantastis. 2,1 juta web. Apa coba? Jadi ya tapi sekali lagi sebagai orang yang cintanya sudah habis di orang yang lama gitu ya, saya juga jadi nggak terlalu peduli lagi, ya biarin aja lah, kita tertawakan saja gitu. Jadi kalau misalkan setelah ini mau diberi bansos, diberi PKH, diberi penjudi ini diberikan bantuan 2 juta atau 3 juta per bulan gitu ya, dikasih bantuan tunai, non tunai, kasih bantuan beras dan sebagainya, ya itu menjadi bagus-bagus saja. Ya bagus saja pemerintah terus memberikan itu supaya para penjudi semakin nyaman di Indonesia gitu ya, semakin berjudi mereka, dan kalaupun mereka kerja dan punya uang lebih ya itu buat judi lagi gitu, karena selebihnya urusan makan, urusan kebutuhan pokok harian sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalaupun mereka nanti terancam miskin atau bangkrut karena judi online gitu ya, karena mereka judi sangat banyak uang yang digunakan untuk berjudi, jangan khawatir karena nanti ada Kemensos yang akan memberikan pembinaan kepada mereka ini supaya mereka tidak menjadi orang miskin baru. Tenang gitu. Jadi udah berjudi aja. Mau jadi apa negeri ini kalau dipimpin oleh orang-orang yang nggak paham soal bidangnya. Tapi ya kembali lagi, yang menjadi pejabat elit di negeri ini kadang-kadang memang bukan orang yang paham atau tidak paham atau tidak bukan merupakan ahlinya, bukan merupakan ahli di bidangnya, sehingga wajar kalau penanganan dan tata cara atau proses penegakan hukum atau proses pemberian bantuan menjadi salah sasaran semua. Jadi semoga keluarga saya dan sekeluarga semakin bagus ekonomi dan semakin sejahtera. Urusan negara, urusan pemerintah terserah para elitnya saja. Toh pelanggaran etika, aturan dan sebagainya semuanya bisa diatur kok. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.